Pak, saya itu tidak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan, dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient, kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, ini cerita pertama. Bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjut lagi ya, belajar lagi. Saya awali dengan dongeng saja ya, kalian biar senang. Cerita pertama tentang yang dipakai untuk menjelaskan kecerdasan emosi ini, cerita tentang seorang mahasiswa. Jadi ada cerita seorang mahasiswa yang di barat, cerdasnya luar biasa. Mahasiswa ini mungkin IPK-nya sudah perfect 4. Berarti nilainya A terus. Zaman saya kuliah dulu bahkan ada nilai yang A+. Jadi itu berarti lebih dari A. Nah, mahasiswa ini nilainya perfect terus. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membalik nasibnya. Padahal orang menganggap ini masa depannya mesti cerah ini. Anak ini jenius, pinternya luar biasa. Nah, peristiwa yang membalik nasibnya ini adalah satu ketika ada seorang dosennya yang memberi nilai amin. Jadi dikasih nilai A ya kurang sedikit lah. Kalau teman-teman kan dikasih amin itu sudah sujud syukur. Karena biasanya dapatnya E, dapat B, dapat amin, alhamdulillah mungkin gitu. Tapi karena dia ini selalu dapat A, begitu dapat amin, tidak terima dia. Karena dia nganggap aku ini perfect kok, dapat amin, salahku di mana? Kalau hari ini mungkin sudah WA dosennya. Nah, cuma anak ini saking marahnya, kemudian pulang, ambil senjata di rumah, balik ke kampus, dosennya ditembak. Nah, jadi dia sangat cerdas secara IQ, akalnya, tapi secara emosi dia sangat lemah, sangat rendah. Nah, ini cerita bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Semula orang membangga-banggakan ini masa depannya cerah, tiba-tiba hanya karena nilai amin tadi masa depannya terbalik sekarang. Mungkin urusannya terus penjara, dia di penjara lama. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Emotional quotient, kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Mas, mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Nah, itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi orang yang cerdas emosi itu bisa menjelaskan dirinya. Dia paham dirinya. Ini saya sedang marah ini. Saya sedang gembira ini. Saya sedang sedih ini. Kan banyak orang yang menyangkal emosinya sendiri. Wah, kamu jatuh cinta ya? Enggak, katanya siapa?
Tapi tiap hari stalking, lihat Facebooknya, lihat. Jadi paham emosinya dan bisa menggunakannya secara pas. Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain. Ini namanya cerdas secara emosi. Diri sendiri dan yang lain. Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Atau sebaliknya. Bagus untuk orang lain, tidak bagus untuk dirinya sendiri. Kalau dalam etika filsafat itu orang yang bagus untuk dirinya sendiri tapi buruk untuk yang lain namanya orang egois. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, berarti kan bagus untuk orang lain, tapi jelek untuk dirinya, namanya orang altruis. Jadi, orang cerdas emosi itu imbang. Ya baik buat dirinya, baik juga buat orang lain, dan dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Itu ada datanya kalau teman-teman mahasiswa ingin mendalami. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini Daniel Goleman. Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bajakan bukunya juga ada. Sekarang buku baru itu sedih penerbitnya. Bajakannya lebih cepat daripada sini masih belum jadi yang dijual bajakan itu sudah ramai. Yang penerbitnya belum laku satu pun malah yang bajak sudah ratusan eksemplar. Tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak? Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason, itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan, dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system. Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Kecerdasan emosi itu ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion. Jadi berarti reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious. Dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi kadang-kadang meleset tadi. Jadi
kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Baik, saya lanjutkan. Tidak berlama-lama di situ nanti teman-teman puyeng. Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama EQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA. Itu kan kebanyakan menguji IQ kita. Kalau IQ ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian. Itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Jadi, Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya Pak. Ya sudah, berarti saya sudah kayak gini. Tidak ada paket jadi kalau emosi. Dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengenges-cengenges gini oh Pak. Ya sudah paket dari sana misalnya. Tidak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya kalau tidak mau ya terkecuali. Tapi kalau mau pasti bisa. Pak, saya itu tidak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan. Dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient. Kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan EQ. Emosi dianggap jauh lebih penting. Meskipun di situ saya tulis 40%. Karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang yang menyebutnya 80 ke atas. Tapi ada yang 40, ada yang 60. Ya kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa. Karena nanti masih ada spiritual, masih ada multiple quotient yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi ada anak yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Nah, saya lanjut. Ini ciri-cirinya, ini umum saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua, cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi. Selalu mencari kambing hitam. Siapa ya yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar. Nah ini ciri-ciri emosinya rendah. Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain. Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya.
Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu, tidak tergantung orang lain. Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu, ya salahmu sendiri, kamu mau digelisahkan oleh dia. Nah, jadi cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Seneng tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka. Benci tapi takut mau bilang aku tidak suka. Ah, ini daya kontrol emosi kita tidak bagus. Tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan. Pak, saya tidak nyaman loh Pak ngaji kayak gini nih, tapi saya tidak berani ngomong lah. Nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya. Nah, itu ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya kita sulit milih ekspresi yang pas, diksi yang sesuai, yang tidak menyakiti orang seperti apa. Itu kita sulit milih. Ini berarti kemungkinan memang daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. Agresif ke orang lain. Ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi. Saya mau bilang rendah kok sungkan. Jadi ya jangan suka nyerang orang lain. Ini alamat apa? Dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain. Jadi dia hanya merasa satu-satunya yang benar ya versiku. Akhirnya yang lain dianggap salah semua, dikritiki, diserang terus yang lain. Nah, ini kemampuan kelola emosinya rendah. Yang keempat, suka memberi analisis rasional berlebihan menanggapi ungkapan perasaan orang lain. Nah, ada enggak teman-teman yang punya teman ketika kita sedikit curhat padanya, kita curhat 3 detik, dia nasihatnya setengah jam. Ya. Aku itu loh kok perasaanku enggak nyaman ya. Wah, terus kita nasihati, ya hidup itu memang begitu, ada teori ini ada. Iya. Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum matang emosinya. Masih ingin mendominasi, masih ingin menguasai, masih ingin orang lain harus ikut dia. Nah, terlalu banyak ingin ngontrol. Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya, dari sahabatnya. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emotional dishonesty. Ini sama seperti tadi. Kalau tadi tidak mampu mengungkapkan, kalau ini bohong. Mungkin demi citra, mungkin demi orang lain senang, mungkin demi macam-macam. Tapi intinya dia bohong. Padahal itu merugikan dirinya, bisa juga merugikan orang lain. Karena orang lain jadi sulit memposisikan diri di hadapan kita. Suka enggak kamu kalau saya gayanya begini? Sebenarnya enggak suka, tapi bilang, wah suka sekali saya Pak. Meskipun nanti kalau saya enggak ada, diam-diam, itu loh Pak Faiz ngomong apa sejak tadi misalnya. Nah, ini namanya emotional dishonesty. Jadi ketidakjujuran emosional. Ini kalau orang-orang dekat kita, kalau kita tahu mereka enggak jujur kan menyakitkan. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Karena kita jadi sulit memposisikan diri di hadapan dia, wong dia tidak jujur. Jadi seneng tapi bilangnya benci, benci tapi bilangnya seneng, itu kan merepotkan. Jadi, ya mbok kalau seneng bilang saja seneng, meskipun saya seneng sih, tapi ya kamu tidak usah terbebani lah, wong cuma saya saja, kok kan tidak masalah. Yang penting kamu jujur. Nah, biasanya juga orang yang emotional quotient-nya rendah itu adalah pendengar yang jelek. Tidak betah dia mendengarkan, suka interupsi, suka debat.
Tidak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Di tengah jalan selalu menyela. Nah, ini kemampuan kontrol dirinya rendah. Mungkin kadang kalau debat itu kan sering saling nyamber itu. Mungkin dia khawatir kalau ini teman lawan bicaraku selesai ngomong, jangan-jangan sulit aku bantahnya. Akhirnya dicegati tengah jalan. Nah, ini pendengar yang jelek. Berarti debatnya memang nyari menang kalah, bukan mencari yang benar. Maka yuk latihan. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Kan banyak orang itu hal kecil diheboh-hebohkan. Perasaannya sendiri yang biasa saja sebenarnya itu urusan sepele, tapi seolah-olah wah, sekedar misalnya, wah aku kok enggak kebagian minum ya, wah jangan-jangan takmirnya sentimen saya. Jangan-jangan dibesar-besarkan. Ini mungkin dia khawatir tersaingi oleh aku mungkin. Dia khawatir mikirnya enggak karu-karuan, melebih-lebihkan. Jadi mendramatisir hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Baik, terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Jadi orang seperti apa dia tidak peka. Jadi ngertinya ya perasaanku saja. Dia marah-marah kalau orang tidak mengerti dirinya, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman. Sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Jadi kalau ada teman-teman punya ciri begini, berarti ya harus belajar lagi emotional quotient. Kecerdasan emosional. Kemudian pesimis, merasa dunia ini tidak adil. Wah, tidak adil dunia ini. Orang kaya kok tambah kaya, aku kok tambah miskin. Misalnya. Kan sering yang mengeluh begitu kan banyak. Tidak adil Allah ini. Kadang-kadang Allah juga dimarahi. Nah, ini hidup pesimis. Apa maunya Allah itu? Saya kemarin baca di mana itu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu kan gitu. Kan banyak yang komplain dengan kalimat-kalimat begitu. Baik, jadi pesimis. Sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek saja. Ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luwes. Jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Orang yang kaku itu kan berat, mudah patah. Maka jadilah orang yang tangguh. Tangguh itu bukan berarti kaku. Kalau pakai ilustrasi biasanya orang berilustrasi kayak sabuk. Sabuk itu kan lentur. Jadi kadang-kadang dipakai di gigi satu ya bisa, di gigi dua bisa. Kalau kita sedang kerempeng ya masih bisa pakai yang gigi paling awal. Nanti kalau sudah agak makmur bisa. Luwes sabuk itu dipakai seperti apa saja bisa. Karena apa? Dia lentur. Beda dengan yang kaku. Tombak misalnya. Itu kan tidak bisa dilipat, tidak bisa ditekuk. Kalian bawa tombak naik motor ya malang-malang tidak karu-karuan. Karena apa? Kaku, mudah patah. Tapi kalau pakai sabuk gampang. Itu maka orang-orang yang emosinya tidak bagus, cara pengendaliannya ya dia biasanya kaku. Sulit sekali dinego. Sulit sekali dilembutkan. Terus biasanya kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang. Lebih harmonis dengan yang bukan manusia. Iya. Dengan koleksinya, dengan binatang kesayangannya. Sampai kemarin ada yang menikah sama kambing itu ya. Mungkin dia sudah putus asa dengan manusia, itu dia. Jadi kenapa ada orang putus asa dengan orang lain? Karena dia sendiri sulit membangun relasi yang harmonis dengan orang lain. Dia menyangkal fakta bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah,
Jadi itu di antara ciri. Kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi, itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa, ya wong manusiawi, tapi ya jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isyarat-isyarat, tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Misalnya sudah jam 10 ngaji tidak selesai-selesai, yang di sana menguap, yang di sini menguap, tapi saya ngomongnya asik saja, tidak peduli. Itu padahal di sana sudah isyarat itu kan, menguap itu ngantuk. Nah, membaca bahasa nonverbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi. Itu nanti kayak orang ceramah, tidak selesai-selesai jamaahnya sampai mulet-mulet dia ngomong terus. Sampai dikode gini-gini juga tidak paham. Materinya malah ditambah. Al-waktu kas-saif. Waktu memang penting. Ini sudah diminta selesai, tidak paham. Ini komunikasi nonverbal namanya. Ciri orang yang cerdas emosi. Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham. Itu cerdas. Kita mengangguk atau menggeleng sebentar dia paham. Itu cerdas secara emosi. Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu. Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya. Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja mahal-mahal ngundang motivator. Biar saya tidak males, Pak. Oh, tidak males saja kok mahal. Tinggal kamu tidak males kan selesai. Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita. Loh, orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya. Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis, orang yang cerdas emosi itu. Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya, tidak malu-malu. Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi. Nah, mampu merenungi dirinya, mampu muhasabah kalau bahasa agama. Oh iya ya, apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya. Harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga anak-anak ini tidak ngantuk misalnya. Itu merenung. Karena saya bilang tadi ya, emosi kita itu bukan harga mati. Tidak seperti IQ. Jadi tergantung kita ingin dibentuk seperti apa. Nah, kemudian ada ketahanan emosi, tangguh. Jadi ada 5 nanti, kalau ini menurut Daniel Goleman, 5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness, kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah, ini namanya self-awareness. Wah, saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung.
Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Nah, itu sadar diri. Wah, ini ngajinya sampai jam 10. Lama. Saya biasanya tidur jam 9. Berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk, pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih, ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan, akhirnya nendang gelas. Kemudian, nah ini self-awareness, sadar diri. Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini, nanti aku mesti begini. Kalau kondisinya begini, nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi, gimana kita ngontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita. Lah kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self-awareness, sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung, tapi saya tahanlah. Saya tidak marah, sing waras ngalah wis tidak apa-apa. Nah, ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja. Nah ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Terus dicari alasan, males ngaji. Ngaji itu kan sunnah, tidak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong ya bukan hafid, bukan. Jadi ya tidak masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih syahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang tidak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ini negatif saya tidak usah lah. Misalnya buka HP, kok isinya begitu-begitu ya, ada gambar-gambar, ada video. Ini negatif, aku tidak usah lah. Jadi bukan malah, wah ini saya tidak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh, ini tidak begitu. Yang tidak sengaja kan tidak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan, ya enggak, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam, bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin, asal imbalannya apa? Kalau masih ada asal imbalannya apa, berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Gak sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, empati.
Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah, seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu 2 jam melotot ke sini terus, dalam itu mesti capek ya mestian. Kalian juga begitu. Wah, aku kalau di posisinya Pak Faiz itu 2 jam ngomong terus, oh itu apa ya? Ini namanya empatik namanya. Gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Ndak ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih ndak sengaja tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku ndak usah ikut maki-maki, ndak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi. Jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan 5 kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di 5 hal ini. Baik. Nah, kalau ini tips umumnya. Kalau tadi kan 4 yang harus kita lakukan. Untuk mengembangkan kecerdasan emosi kita, pertama yuk kita terus-menerus membaca diri kita. Tanpa henti. Kenapa kok tanpa henti? Karena kita itu bukan barang mati. Jadi mungkin kita berubah seiring pengalaman yang kita peroleh. Baik pengalaman baik atau pengalaman buruk. Maka harus ada waktu yang kita sempatkan untuk muhasabah, mengenali diri kita sendiri. Dan itu kontinu, rutin, terus-menerus. Kemudian kita pahami apa sih tujuan hidup kita ini. Ini akan membuat kita lebih semangat menjalaninya. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa toh Pak? Itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya. Itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita. Itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Kemudian mari menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Maksudnya kita ini kan pasti ada sifat-sifat baik dalam diri kita. Nah, yang baik ini ingin kita jaga. Tapi ayo ditegaskan. Pak, saya itu meskipun tidak terlalu pintar, tapi saya itu tekun Pak. Ini akan saya jaga Pak. Ini namanya menegaskan perilaku yang ingin kita jaga. Sekaligus mengidentifikasi perilaku yang ingin kita kembangkan. Saya orangnya tidak sabaran Pak, tapi saya ingin jadi orang sabar. Ini berarti perilaku yang ingin saya kembangkan. Kita latihan untuk jadi orang sabar.
Kemudian membiasakan diri dengan perilaku baru yang lebih baik. Jadi karakter, sifat, perilaku itu kan dia tertanam kalau kita biasakan. Maka riyadhah kita antara lain membiasakan perilaku yang baik. Kemudian menelaah buah atau efek dari apa yang kita lakukan. Kita itu kan sering perbuatan kita dasarnya dorongan emosi. Nah, mungkin saat kita jalankan kita tidak sadar, tapi selanjutnya mari kita berefleksi. Tadi aku ngomong gitu itu pantas tidak sih? Tadi aku mengungkapkan yang seperti itu sopan tidak sih? Nah, ini namanya mikir efek dari yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita mengembangkan kecerdasan emosional kita secara tekun dengan cara-cara ini ya seperti di awal tadi, maka kemungkinan akan IQ kita nilainya akan semakin meningkat. Jadi kecerdasan emosi kita akan meningkat. Kalau tadi disebut bahwa ini sekitar 40% lebih menentukan kesuksesan kita, ya berarti kita sudah punya 40% variabel kesuksesan ketika kita bisa menaklukkan emosi kita. Baik, ini waktunya sudah tinggal 10 menit. Ini kalimat dari Daniel Goleman. Itu wajahnya. Ya. Kata Goleman, kalau engkau tidak menguasai emosimu, tidak sadar tentang dirimu, tidak mampu menata tekanan emosimu, tidak memiliki empati, tidak memiliki hubungan yang baik, maka sepintar apapun dirimu, engkau tidak akan dapat melangkah jauh. Jadi ya engkau akan jago kandang saja, hebat tapi untuk dirimu saja, pinter tapi untuk dirimu saja. Kamu tidak akan bisa sukses kemana-mana. Jadi engkau tidak akan tercapai cita-citamu, keinginanmu yang tinggi. Karena itu tadi, kamu tidak kenal dirimu. Apalagi yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini quotes dari Daniel Goleman.